Sekali lagi Shalom, pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang kesempurnaan pikiran. Bertahun-tahun penulis-penulis mengatakan bahwa dari pandangan teologis bahwa pertempuran yang sesungguhnya di dalam spiritual warfare ada pada pikiran manusia. Jadi battle mind, ya, tempat pertempuran dalam kehidupan ini ada di pikiran. Namun semakin saya mendalami, semakin mengikuti dari surat-surat Rasul Paulus dan referensi perjanjian lama, akhirnya di sana semakin jelas saya mendapati bahwa pikiran kita ini, orang percaya khususnya, harusnya bukan menjadi tempat ring tinju lagi. Harusnya pikiran kita menjadi tempat di mana Allah bisa memanifestasikan rancangannya, dan kemudian dengan seluruh keberadaan diri kita bisa menerjemahkan itu menjadi sebuah kenyataan. Dan itu adalah bagian dari doa Bapa kami, yang mana dikatakan jadi yang Tuhan mau di bumi seperti di sorga. Nah, bisa bayangkan kalau pikiran Anda dan saya isinya cuma pertempuran saja. Sudah pasti akhirnya ada banyak masa, ada banyak musim yang terbuang, di mana akhirnya kita bukan sedang berupaya untuk menjadikan nyata apa yang Tuhan rancang, kita sibuk dengan pertempuran saja terus-menerus. Nah, pada kesempatan ini, kesempurnaan pikiran itu sama-sama kita akan belajar dari Filipi pasalnya yang ketiga. Di mana di sini kita akan lihat nanti klimaks pesannya tentang bagaimana pengenalan akan Tuhan itu ketika memenuhi pikiran seseorang percaya, maka tidak akan ada lagi kesibukan pertempuran pikiran yang kita seringkali sebut juga dengan pergumulan. Saya percaya setiap kita orang Kristen itu biasa dengan istilah pergumulan, dan sesungguhnya yang sedang terjadi bukan situasi yang di luar kendali kita, tapi ya kita bergulat di dalam pikiran kita karena kita menentang akan hal yang kita lihat di hadapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sementara di Filipi 3 kita akan melihat bagaimana harusnya semakin hari kehidupan kita orang percaya nggak stuck sampai di situ. Harusnya gelanggang pertempuran itu sudah selesai, karena memang udah bukan waktunya lagi di area itu. Kita sudah harusnya berada di area di mana hidup kita ini menerjemahkan apa yang Tuhan mau dan itu jadi kenyataan. Nah, Filipi 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 saya akan bacakan, ya. Hari ini komplitnya adalah Filipi 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tapi ada 3 partisi di sini, kita akan sama-sama menangkap pesan Tuhan ini. Filipi 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Aku lebih lagi
Disurat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Pelan-pelan kita akan simak ini. Rupanya ini bukan surat yang pertama. Ini bukan peringatan yang pertama, tapi peringatan yang kesekian kali. Sehingga di sana Paulus mengatakan, menuliskan hal ini kepadamu nggak berat. Bahkan ketika menuliskan yang kesekian kali ini adalah sebuah kepastian pemahaman. Dan ini menarik ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya ayatnya yang kedua. Saya ini orang yang sering diingatkan oleh keluarga, orang-orang terdekat, kalau khotbah jangan terlalu keras, ya, jangan kasar-kasar. Kayaknya Rasul Paulus lebih keren dari gue deh ngomongnya. Ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, keren kan ya? Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Kamu tahu nggak siapa yang Rasul Paulus bilang anjing? Yang Rasul Paulus bilang anjing itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian memilih untuk percaya kepada Yesus dan menjadi Kristen, tetapi gambarannya di sini adalah topeng moral agamawi. Mereka memang memutuskan untuk meninggalkan Yudaisme dan mengikut Kristus dan menjadi Kristen. Masalahnya, mereka yang mengaku percaya itu masih membawa keyahudiannya di dalam hidup kekristenan. Dan Paulus menyebut mereka apa? Anjing. Ya. Seru nih, ya. Seru buat yang suka ingetin saya kalau khotbah jangan keras-keras lu, serem lu, bahasanya diatur. Mungkin kalau sekarang Rasul Paulus masih hidup ya silakan Anda bisa ingetin Rasul Paulus. Tolong Rasul Paulus lebih santun lagi ya ngomongnya gitu. Tapi rupanya kemarahan ini adalah, saya mungkin bisa menyebutnya sebagai sebuah kemarahan yang kudus. Dia katakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kalau kau mau bersukacita dalam Tuhan, hati-hati terhadap 3 perkara. 1, hati-hati terhadap anjing-anjing. Apa itu? Topeng moral agamawi. Mereka yang sok-sokan tampil dengan segala kegiatan, tetapi sebetulnya sedang memamerkan diri mereka, bukan mempermuliakan Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Hati-hatilah yang kedua ini terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Siapa itu? Penyesatan melalui pelayanan. Di mana orang-orang yang pada masa itu di bawah para penatua dan penilik jemaat, orang-orang yang kemudian melayani jemaat Tuhan, namun tidak membuat jemaat Tuhan menjadi terikat kepada Tuhan, malah membuat orang-orang Kristen pada masa itu terikat dengan para pelayan Tuhan. Saya pikir penyakit ini tidak terjadi hanya di masa itu, tapi penyakit ini juga terjadi di masa sekarang. Istilah yang tidak ada di Alkitab, Bapak rohani, anak rohani. Ya, istilah yang nggak ada itu kita yang ciptain tuh di era sekarang. Ya, ada beberapa orang mengklaim saya bapak rohaninya. Nggak apa-apa juga. Tapi ini yang saya percaya bahwa seseorang yang dianggap bapak rohani atau ibu rohani atau apapun itu yang disebut orang tua rohani, bukanlah orang yang harusnya menguasai hidup orang yang dia muridkan. Tapi ini terjadi rupanya di jemaat di Filipi. Penyesatan melalui pelayanan terjadi.
di mana orang-orang yang dilayani bukan menjadi terikat pada Tuhan, malah justru terikat pada hamba Tuhan. Yang ketiga disuruh hati-hati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi, kelompok Yahudi yang menjadi Kristen, yang rupanya diam-diam masih mengikatkan dirinya kepada aturan-aturan Taurat, justru membuat orang Kristen pada masa tersebut terpisah dari kasih Kristus. Dan ini adalah nasihat peringatan yang tergunakan sampai hari ini. Pengajaran yang membuat kita terpisah dari Kristus. Saya ingat bagaimana dengan sepenuh hati saya harus bersikap tegas dengan pengembalaan yang ada di SCBD ketika pelan-pelan orang yang dipercaya dalam tim pengembalaan namun kemudian masuk dalam pengajaran Kristen Mesianik. Kalau ada orang yang bermasalah dengan karakternya, saya nggak akan bermasalah juga karena itu nggak fokusnya di situ. Tapi yang Yesus fokus, di situ saya mau fokus. Yesus sangat fokus terhadap yang namanya penyesatan. Sampai-sampai Yesus bilang, memang di akhir zaman penyesatan akan terjadi, tetapi mereka yang menyesatkan sebaiknya ikat batu kilangan di lehernya, lempar mereka ke laut. Ya, saya nggak mau mengaplikasikan itu mentah-mentah, karena nanti malah kena pidana saya. Ya. Tapi yang jelas, ini adalah konsentrasi fokus di mana Yesus benci sekali yang namanya penyesatan. Dan rupanya itu sudah terjadi dari jemaat di kota Filipi, di mana mereka yang dari Yudaisme masuk menjadi Kristen masih menerapkan pola-pola hukum Taurat. Kalau kau nggak bikin begini, nggak Kristen kau. Kalau kau nggak bikin begitu, nggak Kristen kau. Sebetulnya itu juga ada terjadi di masa-masa sekarang. Ya. Puji Tuhan buat kamu yang sudah pernah ke Holy Land. Puji Tuhan, Anda berkesempatan. Saya pribadi juga berkesempatan ke sana itu pastilah untuk napak tilas Alkitab. Kan nggak ada gunanya kalau Anda ke sana hanya untuk pengalaman emosional. Malah berguna untuk Anda melihat bahwa Alkitab itu betul adanya. Tempat-tempat yang disebutkan di Alkitab ada ketika Anda dalam perjalanan ke Mesir, Kairo, ke Israel ada. Tapi yang celakanya ketika si penyunat-penyunat palsu pada zaman ini bilang begini, lu belum Kristen kalau lu belum ke Israel. Ini repot, bos. Baptisan lu belum nampol kalau lu belum dibaptis di Yordan. Cielah. Yang lebih on lagi, udah pemberkatan nikah 30 tahun yang lalu, masuk ke tempat di mana Yesus lakukan mujizat pertama kali. Aduh, pemberkatan nikah lagi di sana. Mau ngapain, cuy? Ya. Yang bikin kamu punya pernikahan itu harmonis karena dua orang yang menikah ini masing-masing takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Makanya dua orang itu bertahan mencintai. Bukan karena faktor-faktor yang model begitu. Tapi memang ada di zaman sekarang orang-orang model-model begitu. Dan Paulus bilang, kitalah orang-orang bersunat, bukan karena aturan. Anda dan saya adalah orang-orang bersunat. Ingat, konteks sunat dari zamannya Abraham adalah konteks perjanjian. Anda dan saya adalah umat perjanjian yang beribadahnya oleh Roh Allah, yang bermegah dalam Kristus Yesus, yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bukan harus ke sana, bukan harus ke situ, bukan harus pakai ini, bukan harus pakai itu. Anda kalau mampir ke rumah saya, kayaknya di rumah saya pajangan salib kayaknya cuma satu kali ya. Ornamen Kristen nggak terlalu kental di rumah saya. Karena memang ornamen nggak perlu, yang perlu esensi.
Emang mau ngapain dibanyak-banyakin salibnya? Mau nakutin Dracula biar kagak masuk? Mau bikin apa? Ya. Kita ini loh orang-orang yang dalam perjanjian beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bahkan Paulus melakukan sebuah komparasi di sana. Paulus bilang begini, sekalipun saya juga punya alasan untuk menaruh percaya untuk hal-hal lahiriah, kata Paulus. Saya disunat pada hari ke-8. Paulus bilang, saya bangsa Israel, saya suku Benyamin, saya orang Ibrani asli. Dan kemudian Paulus lanjutkan bilang, kalau soal pendirian, soal kegiatan, soal kebenaran, nih saya bukain. Kalau soal pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, kata Paulus. Kalau soal kegiatan, aku penganiaya jemaat. Kalau soal kebenaran, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Baik, yang pertama saya mau sampaikan dari pesan ini. Kesempurnaan pikiran itu dimulai sejak kita mengkhususkan diri bagi Allah. Dari sanalah kesempurnaan pikiran itu dimulai. Bukan perfection mind ya, perfection thought. Di mana di sana disebutkan yang beribadah oleh Roh Allah. Agamawi bukan topeng, bukan sebagai topeng moral harusnya. Agamawi kalau yang seharusnya terjadi adalah kekristenan ini adalah esensi hubungan, di mana esensi hubungan itu lebih penting daripada sensasi hubungan. Demikianlah yang disebut tingkat-tingkat pengenalan akan Allah, di mana esensi hubungan lebih penting dari sensasinya. Hubunganmu dengan Tuhan lebih penting daripada nyanyianmu untuk Tuhan. Esensi hubungan itu lebih penting, bukan sensasi tampilannya. Saya tadi pagi dalam pelayanan pagi di Pluit saya bilang, kita ini sekarang jadi gagal paham soal yang namanya pujian dan penyembahan. Karena kalau orang Kristen ditanya, tahu nggak pujian? Oh tahu, pujian itu lagunya cepat. Penyembahan, lagunya lambat. Nah kalau lagunya lambat namanya penyembahan. Itu namanya tempo, bos. Itu namanya tempo. Yang namanya liturgika gereja, kita nyanyi yang lambat di awal, sebetulnya isinya adalah bermazmur. Di dalam bermazmur ada dua polanya, ada pola tehila, ada pola tevila. Kalau zaman belum bertobat, tehila ya. Kalau sekarang di mazmur itu tehila dengan tevila. Makanya kalau di awal ibadah kita nyanyi, beatnya itu temponya pelan ya. Di mazmur kalau Anda buka mazmur itu ada dua dia modelnya. Satu isinya pengagungan dan pujian kepada Tuhan, yang satu lagi adalah permohonan kepada Tuhan. Nah, ketika kita haleluya, Engkau dahsyat, perkasa, oh dahsyat Kau Tuhan. Itu sebetulnya kita lagi tehila, bukan lagi penyembahan. Itu kita lagi lakukan pengagungan dengan nada, dengan irama. Itu lagi bermazmur kita. Nah, esensi hubungan itu lebih penting daripada sensasi hubungan. Yang bermegah dalam Kristus Yesus. Gini, penyesatan melalui pelayanan terjadi dari masa tersebut ke masa sekarang. Di mana seharusnya perbuatan kepada Allah itu bukan deposit transaksional. Kita kenal istilah 15 tahun yang lalu, tema gereja itu God favor, ya, perkenanan Tuhan. Lalu kemudian cobalah diolah tema tersebut, terus kemudian muncullah sebuah pemahaman penyesatan yang gini. Pokoknya
Kalau kita itu melakukan semua yang Tuhan mau, tenang aja deh. Nanti apa yang kita mau, Tuhan berikan. Ini transaksional. Ya. Tidak demikian seharusnya. Karena kitalah umat perjanjian yang bermegah dalam Kristus. Yang kita berbangga menyembah siapa pribadi Tuhan yang kita sembah. Dan kebanggaan itu bukan karena apa yang kita akan terima dari apa yang kita minta, tapi karena apa yang lebih dulu dia lakukan. Yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Inilah kesempurnaan pikiran itu, di mana pengajaran yang membuat kita terpisah dari Kristus adalah di mana ketaatan itu dijadikan jalan keselamatan. Pikiranmu akan penuh dengan pergumulan kalau kamu lakukan ketaatan sebagai jalan keselamatan. Padahal ketaatan itu adalah respon terhadap kasih Allah. Bukan kita transaksional. Saya udah bikin begitu ya Tuhan. Tuhan kok nggak bikin begini? Ini yang bikin kita punya pikiran bukan semakin disempurnakan, tapi menjadi semakin rusak. Nah, yang berikut dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Wow. Tadi dia bilang, saya mau berbangga, saya bisa. Saya orang Israel asli, suku Benyamin, orang Ibrani asli, disunat hari ke-8, soal pendirian aku ini orang Farisi, soal kegiatan aku ini penganiaya jemaat, soal kebenaran aku ini mentaati hukum Taurat dan tidak bercacat. Tapi ini Paulus bilang, apa yang dulu keuntungan buat saya, sekarang saya anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Semoga kita sinkron dengan pemahaman ini. Karena banyak akhirnya orang putar balik arah setelah ikut Yesus sekian tahun. Dan dia ikut Yesus karena dia menerima Injil palsu dari orang-orang yang mengajak dia untuk menjadi percaya. Lu mau utang lu lunas, lu percaya Yesus. Lu mau sembuh dari sakit, lu percaya Yesus. Yang keren kan dia sehat-sehat setelah terima Yesus, dia sakit. Nah, lu mau jelasin apa coba? Ya. Mau jelasin apa? Mau diberkati ikut Yesus. Pas dia diberkati pergumulannya makin hebat, ekonominya bukan makin naik, ekonominya flat aja. Ya udah dasarnya keliru, menerjemahkan berkat, otaknya cuan, repot kita. Makanya di sini Paulus bilang, yang dulu-dulu tuh gue bilang untung, sekarang karena gue kenal Tuhan, gue bilang itu kerugian. Yang dulu-dulu saya bilang untung, sekarang saya bilang itu sampah. Bahkan Paulus mengatakan, pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Sampai-sampai apa yang saya bilang dulu untung, terus saya bilang rugi. Apa yang saya bilang untung, terus sekarang saya bilang itu sampah. Saya lepaskan semuanya itu. Supaya saya nggak kehilangan Kristus yang saya kenal. Dan harusnya kita sampai di sana. Apapun sebisa mungkin tidak menghalangi pengenalan kita akan Tuhan. Dan Paulus bilang berada di dalam Dia, berada dalam Kristus.
itu oleh kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kita percaya. Bukan karena kita melakukan apa yang kita pikir benar, karena kita mentaati hukum. Sampai akhirnya dia bilang, dari apa yang dipenuhkan Tuhan dalam pikirannya melalui pengenalannya akan Kristus, sampai akhirnya kehendak pun itu dikuasai untuk mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Wis, keren ya. Menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semoga apa yang Paulus pengen itu nggak beda dengan apa yang kita pengen. Paulus nggak bilang, yang ku kehendaki ialah. Mulai deh pakai kalimat-kalimatnya yang sihir kan. Hidup yang terus naik, bukan turun. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yaelah, gue paling sering tuh denger doa begitu. Ya, dalam nama Yesus, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Sementara Yesus pernah ngomong gini, anak manusia, kalau dibandingkan dengan serigala, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya. Gila ya, Tuhan yang kita sembah aja bilang, gue buat taruh tempat pala gue aja, gue ada tempat. Sementara kita yang goyim, kalau bahasa Ibrani-nya kita disebut goyim nih, ya, yang tidak masuk di dalam urutan diselamatkan, tapi oleh kasih karunia kita bisa masuk ke dalam itu, terus kemudian kita nuntut yang ngaco-ngaco. Ya. Aduh, beda banget dengan apa yang seharusnya seorang yang udah kenal Tuhan itu pengennya itu beda. Makanya kalau pengennya kamu masih sama dengan orang yang dunia ini, berarti lu nggak kenal Yesus dengan benar deh. Karena kalau kamu kenal Kristus dengan benar, kamu punya kepengen sama kayak Paulus, mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan dalam penderitaannya, jadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya nggak hanya ngomong kepada jemaat, tapi para hamba Tuhan juga banyak yang korslet kok kepengennya. Tuhan kasih 10 juta jemaat, kasih tanah besar buat bangun gereja. Gak ketemu gue ayatnya. Dari para rasul punya kehidupan di masa itu sibuk dengan, zaman-zaman dulu kan juga udah ada pengembalaan jemaat. Tapi gak ada tuh dimasukin dalam agenda doa, soal beli tanah lah, soal renovasi lah. Gak ada. Kita sekarang kalau nggak masuk dalam pengenalan akan Tuhan yang serius, udah jelas deh, mintanya nggak beda sama orang dunia. Kamu bisa bayangin nggak? Mereka yang nyembah yang nggak jelas di Gunung Kawi punya permintaan yang sama dengan orang yang ngaku Kristen ikut perjamuan kudus. Kan aneh. Aneh cuy. Nah yang kedua, kesempurnaan pikiran itu di mana pribadi Kristus sebagai standar nilai kehidupan kita. Kita sampai kepada kesempurnaan pikiran. Di mana konsisten percaya itu sangat dipengaruhi oleh pengenalan akan Kristus. Kalau bukan karena pengenalan akan Kristus, lo akan berhenti percaya Tuhan satu hari nanti. Pasti stop. Karena pasti akan komplain. Kok gini ya? Kok gitu ya? Tuhan ada tapi kok gimana ya? Apalagi yang mulai aneh-aneh nih pakai praktek sihir. Tidak ada celaka. Tidak ada yang namanya pisau operasi. Pokoknya mau pergi kemana, motor urapin minyak, mobil urapin minyak. Baru 2 kilo dari rumah, udah ditabrak. Nyaho, nah lu bagaimana tuh? Ya, jangan-jangan keserempetnya gara-gara minyak lagi. Ini yang tadi Paulus bilang. Kita ini orang-orang yang bersunat, yang tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Yang repot kalau kita masih menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Sementara percaya itu harus konsisten.
Tapi kita nggak mampu untuk konsisten kalau kita nggak sibuk dalam pengenalan akan Kristus. Nah, orang yang sibuk dalam pengenalan akan Kristus, kehendak dalam dirinya pasti dipengaruhi. Dipengaruhi oleh pengenalan akan Kristus. Makin kenal Tuhan, makin kamu beda. Makin beda kamu dengan orang yang ada di dunia. Kamu punya kepengen sama mereka, punya kepengen beda. Kalau masih sama, berarti lu masih kurang kenal Tuhan. Kenal terus, dalami lagi, kenali dia. Karena semakin kamu kenal Kristus, makin beda kebutuhannya. Makin beda kepengennya. Kemuliaan pengenalan akan Kristus pasti akan memutar balik sudut pandang nilai versi diri. Yang orang dunia bilang untung, lu bilang rugi. Yang orang dunia bilang untung, kamu bilang sampah. Bahkan kalau perlu kamu lepasin itu. Ya, yang lagi berjuang untuk sesuatu, coba deh dikaji ulang lagi. Jangan sampai apa yang kamu sedang perjuangkan membuat kamu lepas dari Kristus. Nah, yang berikutnya dari Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Perhatikan baik. Narasi dari Rasul Paulus mengatakan begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna. Apa sih yang dia peroleh? Pengenalan akan Kristus. Aku mengejarnya. Apa itu? Pengenalan akan Kristus. Dia mengupayakannya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Ya, gimana caranya gue mau makin hari gue makin jelas kenal Tuhan. Tapi dia juga akhirnya bilang, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sebagaimana Yesus bilang, bukan aku yang milih, bukan kamu yang pilih. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Apa yang ditangkap? Pengenalan akan Kristus. Lalu kemudian dia bilang, dalam pengenalan akan Kristus, ada pola yang paling penting untuk kita belajar di sini. Paulus bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Please deh, untuk kalimat narasi yang ini, jangan salah penafsiran lagi. Paulus bukan lagi bilang bahwa aku lupain masa laluku, lalu kemudian aku memandang ke masa depan. Bukan itu. Bukan itu. Dia lagi bilang gini, saya lupain di belakang kalau saya udah kenal Tuhan, karena saya mau setiap hari saya jadi orang yang selalu baru untuk pengen kenal Tuhan lagi. Itu kurang lebih. Gue nggak mau jadi orang sok tahu yang paling kenal. Saya mau kenal Tuhan terus setiap hari. Bahkan dia menggunakan kalimat melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kemudian dia bilang, gak cukup mengejar, gak cukup menangkap, tapi aku berlari-lari kepada tujuan untuk peroleh hadiah. Hadiahnya adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di mana ada yang dipilih, ada yang dipanggil, ada yang dipanggil nggak dipilih.
Dan dikatakan kalau ada hal lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Maksudnya begini, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengenal Tuhan setiap hari, maka tidak ada perkara yang dia hadapi yang tidak jelas. Dia akan mendapat kejelasan akan segala hal yang dia hadapi. Dan Paulus bilang, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Apa jalannya? Tadi Paulus bilang, aku mengejarnya, aku menangkapnya, bahkan aku lupain yang kemarin. Jadi gini, orang kalau udah sampai di posisi yang dia bilang mentok, dia nggak akan pernah bertumbuh lagi, dia nggak akan belajar. Ini ungkapan Paulus ini sama seperti gini. Biarpun saya sudah profesor, besok saya mau kenal Tuhan lagi dengan semangat yang sama ketika saya masih TK. Mau terus. Dan akhirnya kesempurnaan pikiran. Itu pengertian panggilan surgawi yang selalu upgrade. Di-upgrade. Sehingga tiap hari itu Anda sibuk dengan, oke, ada situasi ini, Tuhan maunya apa ya? Oke, ada keadaan ini yang saya sedang alami, maunya Tuhan ini apa? Oke, ini ada sesuatu yang coba untuk menekan kehidupan saya, maunya Tuhan ini apa? Anda akan progres hidupnya kalau Anda selalu masuk dalam pengenalan akan Kristus. Itu yang disebutkan pengenalan akan Kristus. Bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi Anda dan saya, bahwa karena kasih-Nya Tuhanlah yang memampukan Anda dan saya mengenalnya, bukan karena kemampuan Anda. Nah, mengenal Tuhan itu bukan pemberian, mengenal Tuhan itu upaya. Ya, makanya makin hari itu dikejar terus. Paulus pakai istilah, buset deh, dikejar, tangkap, kejar terus. Anda lagi dibohongin orang nih sekarang. Cari tahu Tuhan maunya apa. Di situ kamu makin kenal Tuhan. Bukan makin kenal orang yang kamu tipu, bukan. Makin kenal Tuhan. Oh, maunya begini Tuhan nih di situasi ini. Karena memang mengenal Tuhan itu upaya, bukan pemberian, bukan gift. Mengenal Tuhan itu bukan momentum, melainkan bertekun. Buat Anda yang udah lama jadi Kristen, mungkin Anda udah lewati katekisasi, Anda punya CD udah lewat mungkin 100 tahun yang lalu. Terus kau pikir kau punya CD katekisasi itu cukup bikin kau kenal Tuhan secara menyeluruh. Nggak dapet. Karena mengenal Tuhan itu bukan momentum, melainkan ketekunan tiap hari. Mengenal Tuhan itu, mengenal Tuhan hari ini bukan jaminan kita beroleh pengertian esok hari, bukan jaminan. Lu paham Tuhan hari ini dari sisi yang satu, besok kamu harus kenal Tuhan dari sisi yang lainnya. Dan itu membuat pikiran kamu makin disempurnakan. Kalau saya bilang pikiran yang disempurnakan, bukan pikiran yang tanpa tekanan, bukan pikiran yang anti stres, tetapi pengenalan akan Kristus yang membuat kamu tidak lagi diseret oleh apapun yang bisa mengganggumu dalam kehidupan ini untuk kamu mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kamu. Dan mengenal Tuhan nggak pernah selesai sampai kita mati. Hati-hati ya, jangan kamu kenal Tuhan setelah kamu dipanggil, repot. Karena yang masuk ke dalam kehidupan kekal adalah yang dia kenal dan mengenal dia. Gak bisa, Anda gak bisa masuk surga punya kenalan orang dalam, gak bisa. Tenang aja, gue punya kenalan orang dalam, ntar juga masuk sembarangan, kelurahan iya kali. Kalau surga gak bisa, baru lu masuk, baru lu mau kenalan gitu kan. Wah, oh gini tuh, Yesus gak bisa, Anda harus kejar itu dari sekarang. Kejar itu sekarang. Dan itu gak pernah selesai. Sampai Anda dan saya selesai di dunia ini.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.